Kembali lagi bersama Kuldi Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan pelajaran sebelumnya tentang provider. Tapi yang beda di sini kita akan menested sebuah model menjadi bentuk provider gitu ya. Nah, di sini sebenarnya bahan ajarnya sama kayak kemarin gitu. Yang kemarin itu kita pakai lib yang selesai. Kalau mau pasang yang baru nih ada di sini, sama aja foldernya. Nanti ada di link deskripsi. Kemudian di sini ada spread collection. Nah, maksudnya apa nih? Jadi ketika kita yang kemarin punya, ternyata di sini ketika kita cek ada yang sesuatu yang unik, di mana di model kita di provider kita akan membuat sebuah getter dan ini ada titik 3 nih. Nah, ini apa nih maksudnya? Nah, titik 3 ini itu adalah spread collection gitu. Jadi seharusnya ini bisa juga nih seperti ini. Seperti ini bisa. Jadi kita langsung aja kita save, kita coba jalankan, restart, dan ini tidak jadi masalah ya teman-teman. Ini akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, jadi apa bedanya nih? Yang tadi menggunakan spread collection dan tidak. Nah, kita coba pada contoh kasus nih. Jika kita punya sebuah variabel, sebuah list gitu ya, ada list Y nih, dan ada list X gitu. Dan kalau kita ingin menggabungkan kedua list ini, misalnya kita punya Y 4, 5, 6. Gimana caranya kita tambahin 1, 2 variabel X ini dan Y-nya kita tambahin jadi satu list gitu. Nah, misalnya kita menggunakan function seperti ini. X kita tambahin semua elemen yang ada di Y. Jadi nanti hasilnya adalah variabel X sekarang jadinya itu 1, 2, 4, 5, 6. Nah, seperti itu kan. Jadi 4, 5, 6 ini akan menambah di akhir dari sebuah elemen-elemen yang ada di dalam X. Nah, ternyata cara ini tuh cara apa ya? Cara yang kita tidak bisa membuat dia peletakan tata letaknya itu manual gitu, mau naruhnya di mana. Nah, ini kita bisa gunain namanya spread collection. Kasusnya adalah spread collection adalah di sini. Jadi kita menggunakan titik 3 ini untuk mengekstrak elemen-elemen yang ada pada list 4, 5, 6 ini kita ekstrak. Jadi kita taruh di sini 1, 2, 4, 5, 6. Nah, itu maksudnya mengekstrak semua data dari sebuah tulis. Nah, itu namanya spread collection. Keunggulannya adalah menggunakan ini kita bisa memberi dia posisi dimanapun yang kita mau. Misalnya kita mau variabel X yang baru ini 1, terus 4, 5, 6, terus 2. Nah, ini bisa. Atau di awal, misalnya titik 3 Y, terus itu berarti 4, 5, 6, 1, 2 gitu. Nah, itu posisi bisa. Nah, itu kegunaan spread collection. Nah, pada kasus ini sebenarnya paling efisien itu seperti ini langsung aja karena dia tidak membutuhkan sesuatu yang berurutan gitu. Tapi ada kasus lain yang membuat spread collection itu sangat dibutuhkan. Misalnya nih kita coba aja ya. Ini kan produk overview screen. Mungkin kita akan membuat suatu screen sementara nih. Screen sementara misalnya ya. Sementara. Nah, ada di sini. Kita pasang stateless aja. Screen sementara. Nah, kayak gini. Ini kita balikin scaffold yang app barnya pasang app bar biasa aja. Oke, kita save. Nah, bentuknya akan seperti ini kosong. Nah, kita langsung kasih body aja di sini. Dimana body-nya itu sebuah list view. Nah, seperti ini. Apa yang di children-nya? Nah, di children-nya ini kita kan bisa pasang apapun ya. Kita misalnya pasang teks. Misalnya gini, data. Gitu ya. Nah, ini bisa banyak nih. Nah, seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat suatu list of text misalnya. List text misalnya my list namanya. Kita generate deh. Generate. Misal kita mau ada 25 list. Nah, 25 list ini kita akan mengembalikan suatu widget text misalnya. Kita return aja indeksnya. Misalnya kita pasang indeks ditambah 1 misalnya, mulainya dari 1.
Oke, ini apa nih? Kenapa error nih? Text index 1. Oh, ini kurang. Oke, nah kita bisa pasang mylist ini ke sini. Gantiin children-nya. Ini kan sebuah list ya. Dia sudah list nih bentuknya, list of text. Jadi kita langsung pasang di sini. Jadi pasangnya bukan di sini. Ini bakalan error karena dia list di dalam list gitu. Nah, pasangnya di sini tanpa kurung siku. Nah, ini bisa nih. Oh, ini terlalu kecil ya. Mungkin kita kasih size aja deh. Text style size 35. Gimana nih? Text style size 35 misalnya. Nah, ini kita udah punya. Ini bentuknya kan seperti ini. Ini ada 25 nomor. Atau enggak kita tambahin deh 50 biar kelihatan. Nah, ini ada 50. Kemudian ketika kita punya sebuah list yang sampai 50, kita langsung return di sini children. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita mau ada widget tambahan di sini? Ada misalnya tambahin sebuah kontainer gitu. Nah, gimana caranya? Kan ini kan childrennya langsung ya. Nah, makanya kita bisa menggunakan ini. Titik. Nah, ini hasilnya sama. Ini kalau kita save, kita refresh. Nah, ini menghasilkan yang sama, tapi dia kita bisa tambahin di sini. Misalnya kita tambahin sebuah widget baru. Childrennya yang satu ini, yang satu lagi misalnya pasang kontainer. Width-nya mungkin 100 dan height-nya 100 misalnya. Terus colors amber. Kita save. Nah, ini adanya di bawah. Nah, jadi kita bisa menambahkan posisinya dia. Menambah widget children yang lain. Misalnya ini kita kasih green sebelum itu. Nah, ini ada nih green. Nah, itu kegunaan yang sangat penting ketika kita menggunakan ini, spread collection namanya. Mengekstrak elemen-elemen yang ada dalam sebuah list. Itu kegunaannya. Jadi sebenarnya di kasus ini bebas ya teman-teman. Jadi bisa pakai ini, spread collection, atau langsung juga boleh. Sebenarnya ini efektifnya emang harusnya langsung sih. Oke. Nah, karena ini screen sementara, jadi ini hanya penjelasan sementara. Kita langsung balik ke modulnya. Nah, ternyata kita akan membuat nested sebuah model kita menjadi sebuah provider gitu. Gimana caranya nested sebuah model kita menjadi sebuah provider? Kenapa kita membutuhkan itu? Karena kita membutuhkan di sini nih. Misalnya kita punya widget item. Ini produk item ya. Ini yang ini widgetnya UI-nya. Di sini ada icon button favorit nih yang logo ini. Jadi dia ketika dia di tab, dia akan merubah status. Status dari apa? Dari ininya. Misalnya booleannya yang awalnya false, kita ubah jadi true. Nanti bentuknya kita akan ubah gitu. Jadi karena dia akan merubah tampilan ini, kelas ini, makanya dia kita include-in dengan with chain notifier. Nah, gitu. Jadi ini sebuah provider kan. Kalau ini sudah menjadi sebuah provider, kita taruh di sini. Kita pindahin aja. Atau mau tetap di sini juga nggak apa-apa. Kita pindahin. Kalau misalnya kita udah pindahin all product ini, provider all product, dia di sini menginclude-nya langsung ya. Langsung product.dart nih. Jadi biasanya kita kan pasang models / product tadinya awalnya kayak gini. Ya kan? Nah, sekarang udah satu folder, jadi kita langsung aja kita refresh. Nah, kan seperti ini gitu. Jadi kita sudah punya kita sudah menyiapkan providernya nih, produk satuannya. Nah, sekarang kita tinggal pakai di sini yang kita mau pasang kan ini produk item, ini kelas produk item. Dia sebenarnya ada di mana? Product grid. Nah, ini yang kita bungkus. Jadi sama seperti ini. Kita menyiapkan sebuah chain notifier provider dulu di widget-widget yang membutuhkan. Ternyata yang membutuhkan hanya di product item. Jadi kita pasangnya di sini. Kita bungkus dia dengan sebuah widget chain notifier.
chain notifier provider. Nah ini kita pasang create-nya. Ternyata dia konteks dan dia melempar apa? Biasanya kan kita produk gini ya, produk. Tapi ini berlaku jika dia hanya satu provider. Sementara di sini ada produk all product I. Ini maksudnya apa nih? Jadi kita mereturnnya ini, jangan satuan. Nah, maksudnya apa nih kayak gini? Maksudnya adalah kan di sini kita punya kelas produk. Jadi ini semua produk. Terus kita looping nih menggunakan item builder. Jadi I itu adalah indeksnya. Jadi ini produk 1, produk 2, produk 3 itu semua kita siapin, kita bungkus dengan chain notifier provider yang mana kita sudah siapin. Siapinnya setiap ini. Jadi misalnya nih produk I-nya I1, produk 1. Berarti kita sudah punya nih kalau produk 1 tuh sudah dibungkus loh dengan chain notifier provider. Nah, produk 2 juga, produk 3 juga, produk 4 juga. Karena apa? Karena kita nge-create konteksnya itu yang ini, bukan satuan kayak gini, satuan kelas. Kalau misalnya kita ubahnya kayak gini, ini jadi dia nggak tahu nih produk yang mana, satuan yang mana, apakah produk 1, apakah produk 6 atau 8, itu yang mana. Nah, makanya kita gunain yang ini. Nah, oke. Nah, kalau kita udah siapin chain notifier provider, jadi kita bisa gunain nih di sini kayak gini, sama. Kita gunainnya di mana? Di dalam sini, produk item. Jadi karena kita sudah punya ini, kita udah siapin, jadi kita nggak perlu passing data lagi. Nggak perlu ya, passing data kayak gini. Dan di produk item, ini nggak perlu lagi. Kita hapus, kita jadi pasang di sini. Kita pasang produk ya, karena ini modelnya produk. Jangan lupa import providernya. Dia di sini, provider. Ada di ini, produk. Yang satuan ya. Provider, oh iya, providernya kita harus import provider sini. Provider.dart. Oke, udah semua. Ini kita masukin ke dalam suatu variabel, misalnya item atau produk data misalnya. Nah, ini produk data. Tipenya apa dia? Dia kelas produk. Jadi kita bisa ambil nih. Dia kan membutuhkan ID. Ya udah produk data titik ID. Nah, ini kan bisa banyak ngambil semuanya nih. Jadi kita nggak perlu lempar-lempar konstruktor lagi ya. Itu terlalu inian. Tidak efisien. Kita tinggal pasangin aja titik. Nah, ini kita udah bisa ngambil semuanya. Udah deh. Kalau misalnya ini udah semua, artinya ini kita sudah menggunakan per item ini sudah menggunakan provider. Nah, tinggal kita cek nih icon ini. Misal kita mau ganti nih iconnya. Icon ini kita if else deh. Produk data titik is favorit itu. Atau is produk data titik is favorit. Apakah dia ini produk mana produk? Is favorit nih tipenya boolean. Apakah dia nilainya true di sini? Kalau misalnya dia nilainya true, dia akan menghasilkan apa? Yang jelas bukan yang ini ya, iconnya. Iconnya kita misalnya ganti. Jadi kita gini. Icon yang tanpa border. Tanpa border. Jadi favorit aja. Kalau misalnya dia false, nilainya yang pakai border. Kita save. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika ini diklik mengubah misalnya kita defaultnya pasang true nih. Ini kan kasar ya, masih hardcode ya. Kita refresh nih, tampilannya akan penuh semua. Karena nilai awalnya true. Kalau nilai awalnya false, kita refresh, dia akan bentuknya ini. Gitu teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya ketika ini diklik, dia akan mengubah tampilan atau mengubah data dari sini. Nah, kita buat sebuah function nih. Void, misalnya statusnya, status favorit. Nah, status favorit ini sebuah function, dia akan mengubah ini is favorit menjadi lawannya is favorit. Nah, kayak gini. Karena ini ada perubahan, jadi kita harus memberitahu kepada dia. Kan ini kan dia kan melistener ya, ini ngelisten.
Apa yang di listen? Nah, ini kita harus kasih tahu nih. Kita harus kasih tahu notify listener. Kalau tanpa ini dia nggak bakalan ngelisten di sini, nggak bakalan denger nih kalau ada perubahan nih ketika dia di function ini dipanggil. Nah, ketika di kelasnya ini kita udah pasang ini status ini, berarti kita bisa panggil nih di sini. Jadi ketika dia diklik, mana dia? Nih, ketika dia di press, nah apa yang dia akan lakukan gitu kan? Yang akan dia lakukan adalah produk data kita panggil aja deh. Yang tadi mana? Status mana? Status favorit. Nah, seperti ini. Jadi dia akan memanggil ini. Kita save, coba kita refresh, kita klik. Nah, ini bisa nih. Nah, seperti ini. Ini teman-teman. Oke. Seperti ini. Oke. Nah, ini adalah penggunaan nested dari sebuah model. Ini kan model ya, tapi kita nested dengan sebuah provider menggunakan chain notifier. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menggunakan ini function, jadi konsepnya adalah notify listener ini itu sama aja kayak set state di sini. Jadi kayak set state gitu, set state seperti ini, teman-teman. Jadi nanti set state ini kita update tampilannya gitu. Ini kayak set state di stateful. Karena kita menggunakan stateless ini, jadi stateless ini rasa stateful karena menggunakan notify listener. Jadi dia akan memberitahu provider yang menggunakannya dia. Ini kan menggunakan dia. Kita kasih tahu bahwa ada perubahan loh ketika dia dipanggil nih. Nah, gitu ya teman-teman. Ketika ini kita refresh, secara default dia false ya, kembali lagi ya. Karena ini secara defaultnya false, belum menyimpan data ini. Kita klik. Nah, ini berubah nih tampilannya. Nah, ada lagi nih. Jadi di sini ada para argumen lagi yang namanya listen. Nah, listen ini secara defaultnya true, jadi dia selalu melisten. Tapi kita bisa set dia juga sebagai false nih. Maksudnya apa nih? Kalau misalnya kita listennya false, jadi dia ketika kita refresh nih, ketika kita ubah, kita klik. Ini udah diklik ya teman-teman. Nah, dia nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena UI ini cuma sekali di render. Padahal nih secara tidak langsung pada backgroundnya itu dia akan berubah statusnya. Dimana statusnya dia favoritnya itu ada yang true, ada yang false. Misalnya nih kita klik deh. Kita klik ngasal ya. Nih, kita klik ngasal. Nah, itu maksudnya terjadinya kayak gimana? Nah, ketika kita ubah ini menjadi true atau ini secara defaultnya true, kita save. Nah, dia akan nih otomatis nih keubah nih. Nah, ini ada error nih. Jadi gitu teman-teman. Refresh. Jadi gitu teman-teman. Jadi listen itu gunanya untuk membuat dia berubah, mendengarkan. Kalau misalnya dia tanpa listen, kita set false, kita save. Ketika dia diklik, oh ini kita masih yang lama ya, jadi kita refresh dulu. Ketika dia diklik, nah ini nggak ngelisten nih. Sebenarnya pada dasarnya data ini emang udah berubah karena kita udah panggil di sini, udah berubah statusnya. Jadi kalau klik sekali dia nilainya true, dia harusnya dia berubah tampilannya. Tapi karena dia tidak melisten, jadi dia nggak tahu kalau itu ada perubahan. Kita save. Nah ini tuh, jadi secara tidak langsung dia tahu nih, secara otomatis nih sebenarnya itu bisa diklik. Nah itu kalau kita menggunakan listen dan listennya true dan false, itu teman-teman. Nah coba kita kembali lagi, kita analisis lagi. Di mana di sini? Kan dia kan nge-create-nya sebuah konteks tapi dia bentuknya kelas ya. Ini kan bentuknya kelas ya. Nah, padahal di yang grid kita di sini, grid kita ini bentuknya bukan kelas nih. Jadi ada
cara yang lebih efisiennya itu kalau misalnya udah bentuknya value kayak gini, kita jangan menggunakan create ini karena itu membuat baru gitu. Tapi gunain yang namanya enum value di sini. Kalau kita udah punya value, kita bisa isi value di mana isinya langsung value-nya yang ini. Kita save. Nah, ini kita hapus. Nah, secara ini lebih efisien ya. Kalau misalnya tipenya bentuknya value, langsung dot value. Jangan menggunakan create. Sebenarnya ini hasilnya sama aja. Kita refresh. Nah, ini hasilnya sama aja. Tidak jadi masalah ya. Mungkin itu penjelasan menggunakan nested model dengan provider. Cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.